Saudaraku yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam saat teduh bersama dengan Rehat melalui channel Getorta TV dalam edisi Selasa 5 Mei 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami datang bersyukur di hadirat-Mu yang kudus. Kami menikmati kasih dan anugerah-Mu lagi. Kami datang sujud di hadapan-Mu dalam kerendahan hati untuk merindukan suara Tuhan. Sampaikanlah isi hati Tuhan kepada kami, dan kami makin bertumbuh, makin mengenal akan kasih dan kemurahan Allah, dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Ampuni dosa kami siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin, sabda Tuhan. Bersyukur atas pertolongan Tuhan. Ungkur resumanga pak tunduan na puang matua. Itu tema renungan kita hari ini. Saudaraku yang terkasih, sejarah kehidupan adalah hal yang harus selalu dikenang. Dari sejarah kehidupan itulah kita bisa belajar tentang pengalaman kehidupan yang pahit dan sekaligus pengalaman kehidupan yang manis. Bacaan kita saat ini, pemazmur mengajak bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan dan menyerukan nama-Nya. Karena apa? Pertama, pemazmur telah merasakan kasih setia Tuhan dalam sejarah perjalanannya. Yang kedua, agar mereka tidak melupakan kasih setia Tuhan yang telah membebaskan mereka. Dan yang ketiga, sekaligus memperkenalkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Karena itu mereka harus menjadi saksi atas kasih dan pertolongan Tuhan dalam menjalani kehidupan terhadap bangsa lain. Pemazmur tidak hanya mengajak mereka untuk mengingat tentang mujizat-mujizat Allah saja, tetapi juga mengingat tentang penghukuman-penghukuman-Nya, agar mereka bisa belajar dari kesalahan dan dosa-dosa mereka untuk hidup yang lebih baik lagi dan hidup yang berkenan kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, seperti pemazmur yang mengajak bangsa Israel untuk bersyukur atas perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib dalam kehidupan mereka, maka kita pun senantiasa diajak untuk bersyukur atas segala berkat Tuhan dalam hidup kita. Baik itu berupa mujizat-mujizat Tuhan maupun berupa penghukuman-penghukuman-Nya. Karena berkat Tuhan bukan hanya soal mujizat-Nya, tetapi juga soal peringatan berupa penghukuman-Nya untuk menyadarkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Firman-Mu sungguh luar biasa. Kami dimungkinkan untuk menikmatinya. Dan Tuhan boleh berbicara lagi kepada kami. Mengajar kami untuk terus melihat dan merasakan pertolongan Tuhan itu. Sehingga kemudian
kami selalu merespon itu dengan syukur kepada Allah. Tuntun kami ya Tuhan, menjalani kehidupan ini selalu bersyukur pada Allah. Hari ini ketika kami mau melaksanakan tugas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami, aktivitas kami, anak-anak kami yang harus belajar dan sekolah, difokuskan dari rumah. Tuhan tolong kami, Tuhan lindungi kami kerjakan dengan baik. Biarlah semua yang kami lakukan ini untuk memuliakan Allah. Pun saudara-saudara kami yang harus bekerja di luar rumah hari ini, melaksanakan aktivitas di luar rumah, Tuhan jaga dan lindungi. Berkati ya Tuhan. Saudara-saudara kami yang boleh merasakan dan menikmati kasih dan berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Ketika mereka mengalami pertambahan usia kelahiran, usia pernikahan, tentunya mereka akan bersyukur. Hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sempurnakanlah sukacita anak-anak-Mu. Ada juga saudara-saudara kami yang hari ini menghadapi begitu beratnya tekanan kehidupan, pergumulan masalah, tantangan, penderitaan, penganiayaan, kegelisahan, jiwa yang hancur, jiwa yang remuk. Oh Tuhan, tolonglah mereka satu persatu. Pulihkanlah mereka dalam kuasa-Mu. Berikanlah yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terutama saudara-saudara kami yang bergumul dan berjuang untuk boleh mengalami kesembuhan, terpapar COVID-19, dirawat di rumah sakit, di tempat isolasi dan di tempat karantina. Tuhan lawatlah mereka, Tuhan kasihi dan Tuhan pulihkan dalam kuasa-Mu. Kami percaya di dalam Tuhan ada pemulihan dan ada kesembuhan. Ketika para dokter melayani mereka di rumah sakit, berkatilah. Berkatilah setiap para medis, semua petugas-petugas di rumah sakit, tenaga kesehatan, karyawan-karyawan di rumah sakit. Mereka terus berjuang untuk berperang melawan COVID-19. Kami mendoakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, pemimpin kami, dalam setiap kebijakan yang diambil. Tuhan berkati, dan semuanya itu dalam rangka memutuskan penyebaran COVID-19. Kami mendukung arahan pemerintah kami untuk tetap tinggal di rumah. Bapa di sorga, saudara-saudara kami yang terus bekerja setiap hari mengantarkan bahan-bahan pokok, logistik ke setiap daerah, kampung, pulau. Tuhan jaga, lindungi mereka tetap sehat, dan mereka boleh menyalurkan logistik dengan baik. Dan biarlah dalam semuanya itu kami boleh melihat dan mengalami kasih dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Oh Tuhan Allah, jagalah kami hari ini dan lindungilah kami. Ampunilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe Getorta TV. Salam sehat untuk kita sekalian.